dos minuman ini harus dekat karena dia tidak mengancam apapun ya. Ini tidak ada mengancam apapun, nggak bisa ngapa-ngapain benda-benda mati ini ya. Dan ini sifatnya juga untuk mendukung aksi ini. Kecuali di sini kami taruh senjata, kami taruh bahan-bahan untuk provokasi, betul. Tapi ini dos minuman ya, hasil dari patungan masyarakat sipil. Tolonglah ya, petugas keamanan juga harus pakai hati dan nurani untuk mengamankan masyarakat sipil ini ya. Mbak, teman-teman itu bawa ini capek Mbak, ya, dengan semua cara mereka masing-masingnya, dengan usaha mereka masing-masing. Bukan mereka masing-masing. Dan mengamankan ini ke Polda Metro Jaya itu bukan solusi, ya, kecuali yang diamankan ini perampok, ya. Yang diamankan ini dos air minum itu tidak masuk akal sama sekali, ya. Buat kami tidak bisa diterima dan itu kalau itu dilakukan bentuk intimidasi pertama dari aksi ini adalah mengamankan ini. Buat kami itu aja. Dan negara mengasih sinyal pertama kali bahwa mereka nggak menyetujui aksi ini, itu aja. Artinya sekarang kebutuhan yang paling utama adalah komunikasi dengan pihak keamanan dari polisi. Tadi kami ajak dialog tapi nggak ada. Jadi gini, nanti ditambah sama aparat nggak bisa. Situ di pos tetap Di dalam. itu pos kita. Nggak bisa. Kayaknya ini taruh sini. Iya betul. Dan masyarakat menjamin keamanannya Mbak, ya. Tadi kita udah ngomong sama pihak Kapolres, sama perwakilan mereka. Dia katanya mengizinkan kita untuk besok kembali lagi di titik dengan ini. Nah, kita sekarang minta perjanjian sama dia. Mereka tulis tangan aja di atas materi tangan. Berani nggak untuk besok kita buka sini? Jangan sampai kita diblokir. Karena tadi saya bilang, apakah besok kita kemarin diblokir? Kata dia enggak hitungannya. Nah, kita ini kita Tetap di sini kan? jadi gini Bang, kita udah koordinasi nih. Tadi katanya ini untuk logistik. Bapak dari mana Pak? Saya pengacara. Kenapa? Saya pengacara. Bapak pengacara. Kita dari pihak. Pengacara. Oke. Oke, Bapak pengacara yang mendampingi pihak para pendemonstran atau seperti apa Enggak. ini Pak? Jadi gini, saya terpanggil sebagai anak bangsa datang ke sini dan di sini saya diminta oleh teman-teman untuk berbicara dengan bapak-bapak keamanan. Sabar Bang. Tahan. Jadi gini, akhirnya saudara-saudara kita ini meminta saya untuk memediasi pertemuan dengan aparat. Sehingga tadi saya sudah bertemu dengan Kapolres Jakarta Pusat dan jajarannya untuk berbicara mengenai keinginan dari para peserta pendemo. Puji Tuhan, kita diterima dengan baik dan Pak Kapolres berjanji untuk bantu mengawal. Dan Bapak Kapolres janji juga kalau mau besok datang, beliau siap dengan jajarannya untuk mengawal kembali teman-teman yang mau demo, mau memberikan aspirasi. Takutnya logistik ini tidak akan sampai di lokasi Pak. Misalnya apa yang sudah terjadi tentang blokade dan segala macam. Enggak, gini. Kita juga harus mengingat kalau teman-teman berbicara malam ini 2026, kami juga udah pulang 97, 98 ya, kami udah pulang. Bagusnya tadi dia janji Pak Kapolresnya berjanji bahwa beliau dan pasukannya siap untuk mengamankan semua barang-barang ini dan besok kalau mau dibawa pulang mereka bersiap untuk mengantarkan kembali. Dan satu permintaan saya kepada teman-teman semua, alangkah baiknya untuk menjaga diri pribadi masing-masing. Dan besok mau turun demo, menjaga diri pribadi masing-masing lebih berharga dan menjaga teman-teman yang kalian bawa. Jangan sampai terprovokasi, ada yang masuk, ada yang menghasut. Akhirnya tujuan saudara-saudara yang mulia, akhirnya timbul kerusuhan. Kita menjaga bersama seperti itu ya. Oke. Dari saya seperti itu. Sama tadi ada untuk masalah blokade di jalan. Rasa tidak kurang puas ya Pak? Seperti apa Pak? Iya, Apa yang ingin disampaikan Bang? Ya maksudnya gini ya. Yang oleh pihak pengacara tadi katanya. Ya, nama saya Yohanes Tola, saya Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Ketua Pengurus Pusat ya. Gini ya, saya kira kami nggak tahu itu ada dialog itu, ya, tidak mewakili siapapun. Tapi Ya. katanya dia merupakan pengacara yang kemudian diminta oleh Pak pihak ini. Sedikit diralat Bang ya. Tadi saya komunikasi dengan pihak Kapolres
bang semuanya. Masalah untuk logistik katanya mau dibantu sama dia untuk dipindahkan nih. Titiknya kita nggak tahu di mana, dibantu untuk dipindahkan. Nah, cuman saya minta persyaratan sama dia itu kalau untuk besok kita kembali apakah jalan di blokade. Ternyata dibilang nggak. Nah, sekarang gimana caranya? Kita minta surat perjanjian dari pihak Kapolres. Itu yang kita butuhkan. Bukan untuk apa kita minta. Jadi kita minta tanda tangan mereka perjanjian tidak ada blokade untuk Jakarta untuk aksi ini terus berjalan. Bang, hari ini tuh negara nggak bisa dipercaya, Bang. Justru itu bang, kita nggak percaya. Nah sekarang kita minta tanda tangan di atas materai, lebih kuat bang. Kita lawan semuanya bang. Mana Kapolresnya? Sekarang justru kita temuin bang. Saya udah ketemu dengan Kapolres tuh Bang, maksud abang ini kita pindahin nih. Iya, tahu. Besok pagi kita bikin surat pernyataan bahwa logistik kita ini bisa kita antar lagi ke sini. Cuman itu doang. Jangan besok pagi bang, akhirnya kita besok pagi. Iya, nggak ada gunanya. Yakin Malam ini malam ini dikelarin. Bang, ada solusi bang. Percaya sama saya dulu. satu. dulu. Kan abang tadi udah diskusi nih sama ibu-ibu dengan Kapolres. Intinya ini dibantu pindah, Ya. tapi kita minta surat pernyataan. Surat pernyataan mengikat nggak? Dengan tanda tangan Kapolres. Bapak masih percaya? Abang masih percaya? Pak itu aja. Abang masih percaya? Bang, saya Ya. ceritakan ya. Sekarang ini, kalau kita sama dia, sekarang ini logistik mau dikemanin. Biarin di sini, Bang. Di sini. Biarin Sekarang di sini. ini kita jaga rame-rame sini. Apakah semua bersedia itu aneh? Siap nggak? Semua kan Saya ini. tanya bersedia nggak? Saya nginep sini, Bang. Ya, abang mesti lihat sendiri. Salah Sekarang satu. saya tanya yang lain ada nggak hitungannya? Oke, coba tanya ini. Ayo kita tanya rame-rame semuanya di sini rakyat banyak yang ada. Dia udah nggak usah diangkut gitu. Itu Ya, jangan nggak usah. habis hitungan sekarang Nggak ini usah. saya udah minta sama pihak Kapolres hitungannya Pak. Menjaga keamanan hitungannya semuanya. Iya. Besok blokade nggak ada di Jakarta hitungannya. Semua dari mana bisa masuk Jakarta. Betul. Saya minta perjanjian sekarang gimana caranya kita semua minta tanda tangan pihak Kapolres. Untuk dia tanda tangan bikin perjanjian kalau besok nggak ada blokade kita mau ada aksi tetap aman. Itu Bang. Jangan sampai kita terpengaruh sama dia Bang. Iya, Pak. Tujuan kita cuma Kita satu bukan Bang. percaya dengan polisi, bukan. Kita nggak percaya sama Kita dia. ikutin aturan dia. Gitu loh. Poin kita adalah ini nggak boleh diangkut. Iya, kita itu doang. Bang. Kita kalau ngikutin aturan mereka, Pak. Kita nggak usah ikutan turun mereka. Kita yang punya jalanan bang, kita yang punya negara ini bang. Dia milik kita bang, bukan kita milik dia. Nah, sekarang gini bang, kita minta surat dulu bang, biar dia tanda tangan dulu Kapolres. Kalau Kapolres tanda tangan di atas materai, siapa saksinya itu? Ayo kita bawa hitungannya, biar ngangkutin. Yang penting kita minta satu titik yang tepat hitungannya itu aja bang. Sekarang kalau kita di begini bang, apa bang? Kita digiring mana bang? Mundur 1, 2, 3. Iya pemirsa, menjelang dilaksanakannya demo di DPR pada tanggal 27 Agustus 2026, beginilah situasi di area halaman depan gerbang gedung DPR MPR RI yang mana sudah dipadati oleh sejumlah masyarakat begitu ya, yang secara bergotong royong mereka saling bahu-membahu untuk nantinya menjaga dan juga mengamankan sejumlah logistik, bantuan-bantuan logistik yang didapatkan dari sejumlah donatur, di mana saat ini baik itu warga dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ataupun juga dari aparat ini bersama-sama menaruh logistik ataupun juga sejumlah barang-barang yang akan digunakan untuk warga yang mengikuti aksi demo esok hari. Dan kalau kita lihat pada saat ini, untuk barang-barang ataupun juga logistik ini diamankan di posko yang dibuat ataupun juga dibuka, begitu didirikan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, di mana kalau kami lihat memang nampaknya saat ini masih terus dilaksanakan adanya proses pengamanan, adanya barang-barang logistik ini. Dan pemirsa, kalau kami lihat juga di belakang kami saat ini adalah tumpukan dari barang-barang logistik yang didonasikan oleh sejumlah warga, baik itu warga Pati ataupun juga warga sekitar area Jakarta. Dan kalau kami lihat hingga saat ini memang situasi hingga pada pukul 8.20 malam, situasi di area halaman depan gedung DPR MPR ini masih ramai sekali.
tidak hanya oleh perwakilan dari Aliansi Masyarakat Mati Bersatu, namun juga oleh driver-driver ojol, lalu juga masyarakat sekitar Jakarta, yang mana mereka memberikan dukungan kepada para peserta aksi yang akan melaksanakan aksi demo esok hari. Setidaknya informasi yang kami dapatkan untuk aksi demo esok hari ini akan dilaksanakan sekira pada pukul 10 pagi di halaman gedung DPR MPR RI, dan juga lebih dari 500 masyarakat ini dikabarkan akan mengikuti aksi tersebut, yang mana aksi tersebut ini secara general memiliki dua tuntutan, yakni mendesak DPR untuk segera mengesahkan perancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan juga memberikan hukuman mati bagi para koruptor. Tentunya dari masyarakat yang mengikuti aksi ini berharap agar nantinya tuntutan mereka didengar oleh DPR sehingga Undang-Undang Perampasan Aset dapat segera disahkan, dan juga mereka berharap agar aspirasi lainnya dapat didengar oleh pemerintah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.